Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, senang sekali Berita TVMU kembali hadir menyapa Anda dalam program Berita TVMU edisi Jumat 1 April 2016. Kali ini kami akan menyajikan sejumlah berita, antara lain pemirsa, kinerja Densus 88 disikapi oleh Ketua PP Muhammadiyah Busro Mukodas. Organisasi otonom Hizbul Wathan diharapkan mampu memberi peran penting dalam pendidikan berkarakter untuk para kader. Serta berita mancanegara yang kami kemas dalam Kilas Internasional. Bersama saya Rizky Nurilmi, inilah Berita TVMU selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita pertama, mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jamaluddin Malik divonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi. Jamaluddin Malik, Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, divonis 6 tahun dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Selain hukuman penjara, Jamaluddin juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebanyak 5,4 miliar rupiah. Majelis Hakim yang diketuai Baslih menyatakan bahwa mantan Dirjen P2K Trans tersebut secara sah dan meyakinkan telah secara bersama-sama melakukan tindakan pemotongan anggaran. Meski begitu, terkait pemerasan dan pemotongan pembayaran terhadap para pejabat pembuat komitmen, total yang didapat dari kasus tersebut kurang lebih 21 miliar rupiah tidak terbukti. Majelis Hakim menilai pemerasan tersebut dilakukan oleh orang lain, sehingga Jamaluddin pun dibebaskan dari dakwaan yang dimaksud. Menjatuhkan pidana mereka yang terhadap terdakwa Jamaluddin Malik dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah. Apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Sementara itu, Jamaluddin Malik menanggapi tuntutan tersebut merasa keberatan karena fakta-fakta persidangan telah terbukti. Meski demikian, dirinya pikir-pikir untuk melakukan upaya banding. Disinggung mengenai uang 400 juta yang diterima oleh bekas atasannya, yaitu mantan Menteri Menaker Trans Muhaimin Iskandar, Jamaluddin mengelak tak mengetahuinya. Meski dalam sidang sebelumnya Muhaimin disebut-sebut. Mestinya Caimin tuh datang, Mbak, untuk membela. Saya tidak tahu. Gimana? Saya tidak. Itu nggak wewenang saya. Ya. Kalau itu udah wewenang beliau, jadi saya nggak tahu sampai ke situ. Keterlibatannya sampai sejauh apa sih? Kalau saya sih nggak ada terlibatan. Karena kaitan dengan masalah ini, beliau tidak pernah banyak mendiskusikan dengan saya. Vonis tersebut tak banyak berubah dari tuntutan jaksa KPK pada sidang tuntutan sebelumnya. Jamaluddin Malik sebelumnya dituntut 7 tahun penjara. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar 400 juta rupiah, subsidiar kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 5,4 miliar rupiah. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh hadir sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan bendahara Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI Muhammad Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh hadir sebagai saksi untuk mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin terkait kasus pencucian uang. Nining dicecar terkait mekanisme rangkap jabatan yang dimiliki anggota DPR. Meski begitu, Nining berpendapat bahwa mekanisme rangkap jabatan di DPR belum sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Susunan dan Kedudukan DPR. Pada kesaksiannya, Nining menilai DPR tidak mempersoalkan anggotanya yang merangkap jabatan struktural pada sektor swasta, selama hal itu tidak dipersoalkan oleh fraksi maupun badan kehormatan di DPR.
Nining duduk di kursi saksi di pengadilan Tipikor untuk terdakwa Nazarudin kurang dari 1 jam. Dalam kesaksiannya ini, ia lebih banyak dicecar mengenai administrasi dan profil M. Nazarudin selaku anggota DPR saat di Komisi 3. Usai memberikan kesaksiannya, Nining langsung meninggalkan ruangan. Bahkan ketika disinggung wartawan terkait fakta anggota DPR yang melakukan rangkap jabatan, Nining tak banyak berkomentar. Jawaban saya sudah didengar ya. Iya. Sesuai dengan peraturan yang saya tahu. Ya. Kasih ya. Diketahui sebelumnya, selain merupakan anggota DPR di Komisi 3, Nazarudin juga merupakan pengusaha. Nazar juga pemilik perusahaan Permai Group yang biasa mengurus tender di proyek milik pemerintahan. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menunjukkan komitmen dan sikap tegasnya terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bushro Mukodas menilai kinerja yang baik ini diharapkan dapat terus ditingkatkan, terutama pada strategi pencegahan yang harus semakin diperkuat. Strategi pencegahan korupsi harus dapat diperkuat agar segala bentuk tindakan korupsi dapat diminimalisir. Salah satunya adalah dengan menanamkan sikap nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Di sisi pemberantasan korupsi, KPK pada tahap awal telah menunjukkan komitmen dan sikap tegasnya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bushro Mukodas di sela-sela acara Pramuktamar Hizbul Waton di Yogyakarta. Sebagai mantan orang nomor 1 di lembaga anti rasuah, Bushro menilai saat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi telah menunjukkan komitmen dan sikap tegas terhadap pemberantasan korupsi di tanah air yang hingga kini masih terus terjadi. Tahap awal KPK sudah menunjukkan komitmennya, gregetnya, sikap-sikap tegasnya, dan itu supaya dilanjutkan. Tapi juga perlu strategi pencegahannya harus diperkuat. Bushro menambahkan, masih banyaknya pejabat negara yang terlibat korupsi dikarenakan maraknya korupsi politik para pejabat tersebut dalam melegalkan segala bentuk aturan yang tidak resmi. Korupsi politik itu korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang punya kekuasaan, parpol-parpol yang di belakangnya biasanya pengusaha-pengusaha yang dengan kekuasaannya lalu dia membuat aturan-aturan yang dengan aturan itu bisa melegalkan korupsi yang tidak legal. Iswi Iswari Nilakandi Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bushro Mukodas mempertanyakan mengenai penangkapan para terduga teroris oleh Densus 88 yang selalu berujung pada kematian. Mantan pimpinan anti rasuah ini menyikapi sepak terjang kinerja Detasmen Khusus 88 yang menurutnya harus dievaluasi secara jernih. Saat ditemui dalam acara Rapat Kerja Nasional Hizbul Waton di Yogyakarta, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bushro Mukodas menyikapi banyaknya terduga teroris yang berujung nyawa pada penangkapan oleh Detasemen Khusus. Menurutnya, sepak terjang Densus 88 dalam pemberantasan teroris di tanah air harus dievaluasi secara jernih. Kematian itu merupakan tragedi kemanusiaan yang patut disesalkan. Mengapa polisi atau Densus melakukan tindakan-tindakan yang brutal kayak gitu? Apakah tidak bisa kemudian dilumpuhkan tanpa harus mengorbankan nyawa? Satu, kemudian yang kedua, tersangka teroris itu apalagi kalau penjelasan dari Mabes Polri dia mempunyai peran penting itu, mengapa langsung ditembak? Harusnya dibawa ke pengadilan, dibongkar saja di pengadilan melalui sidang yang fair. Mengapa itu nggak ditempuh oleh Mabes Polri dan Densus? Jadi ini tragedi kemanusiaan yang menyayat umat Islam. Tidak profesional, sehingga saatnya Densus harus diaudit, dan auditornya juga terdiri dari unsur-unsur masyarakat sipil yang punya kompetensi, supaya fair. Ia juga menilai amandemen Undang-Undang Anti Teroris sebaiknya dihentikan karena menurutnya keberadaan undang-undang ini dapat membahayakan masyarakat. Terlebih lagi adanya wacana pemerintah yang akan merevisi undang-undang tersebut mengenai kewenangan penindakan oleh salah satu lembaga.
begini aja, Densus itu harus dievaluasi, ya. Hasil evaluasinya secara jernih oleh berbagai elemen masyarakat, sipil juga, ahli. Kalau memang hasilnya Densus harus dibubarkan, bubarkan aja. Karena itu membahayakan hak asasi manusia ke depan. Apalagi ada usulan penahanan 1 bulan. Siono ditahan 1 minggu aja sudah tewas itu, apalagi 1 bulan. Jadi itu harus di stop itu. Dan DPR mesti harus berani membuktikan bahwa dia wakil rakyat yang harus melindungi rakyatnya, yang mayoritas Islam ini yang selalu jadi korban dari gerakan-gerakan dengan label terorisme itu. Isfi Iswari Nilakandi Asul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Dalam rangka Hari Pers Nasional, PWI Sumatera Utara menggelar acara Jalan Sehat yang dibuka oleh PLT Gubernur Sumatera Utara. Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita TVmu. Indonesia Outdoor Festival atau Indofest rencananya akan digelar pada 6 hingga 7 April mendatang. Diadakannya penyelenggaraan ini guna menghadapi persaingan di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dalam bidang industri alat outdoor dan pariwisata. Indofest ini didukung langsung Kementerian Pariwisata dan juga Pemprov DKI Jakarta. Acara ini guna merangkul para pegiat kegiatan outdoor dan para pencinta alam. Di samping itu, menurut Ketua Umum Indofest Indonesia Dison Toba, acara ini juga sebagai sarana untuk menghadapi persaingan di era MEA seperti saat ini. Sebab dalam acara ini akan ada 150 stand yang terdiri dari 120 merek alat outdoor baik dari dalam maupun luar negeri yang akan bersaing. Dan di sini akan terlihat apakah produk Indonesia sudah siap untuk menghadapi persaingan di era MEA. Selain itu, dalam acara ini juga mempromosikan destinasi wisata alam dalam negeri. Selain untuk memberikan pelayanan di bidang wisata, promosi destinasi wisata saat ini juga untuk memperkenalkan wisata alam di Indonesia, agar masyarakat baik dalam negeri maupun mancanegara akan tertarik untuk mengunjungi wisata alam yang ada di Indonesia, sehingga dapat memajukan bidang pariwisata. Noviani Nuraini, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Kampanye partai politik periode Februari hingga Maret 2016 paling berpengaruh di media sosial. Dalam hal ini, Intrans atau Institute for Transformation Studies menyajikan hasil pengamatan mengenai konten kampanye yang paling diminati publik media sosial dan partai politik yang paling berpengaruh. Intrans atau Institute for Transformation melakukan pengamatan terhadap akun resmi partai politik yang dipublikasikan sebagaimana yang diinformasikan melalui iklan atau website resmi partai politik. Pengamatan ini dilakukan melalui konten teks, gambar, dan beberapa platform media sosial. Sekitar 12 partai politik lama dan baru diteliti melalui penggunaan media sosial, antara lain Partai Golkar, PKS, Perindo, Gerindra, dan PDI Perjuangan. Partai dengan aktivitas tertinggi antara lain Perindo, PKS, dan PSI. Seperti yang dijelaskan Direktur Intrans Andi Saiful Haq, peran oposisi partai politik ini sangat memanfaatkan media sosial melalui postingan foto. Menurut saya sangat relevan dengan kenapa kami mempertanyakan pertanyaan dasar dari riset ini adalah bagaimana sebenarnya performa media sosial dan partai politik, kampanye partai politik di Indonesia. Karena jumlah
pengguna media sosial di Indonesia sudah hampir mencapai 80 juta orang, dan itu berarti hampir separuh dari jumlah pemilih di Indonesia, sehingga ini yang kemudian mendorong kita untuk secara serius mencoba mencari formulasi yang tepat untuk bagaimana membangun performa partai politik di media. Kalau kita lihat perbandingannya, Andi juga menyampaikan PSI atau Partai Solidaritas Indonesia merupakan parpol dengan performa terbaik kampanye media sosial. Perbandingan jumlah posting sebanding dengan kampanye yang dilakukan. Adanya era digital melahirkan cara berpolitik baru di dunia, bahkan di Indonesia, karena media sosial mensukseskan kampanye partai politik. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Fikri memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuadi membuka kegiatan Jalan Sehat yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sumut di Lapangan Merdeka Medan. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang telah memasuki usianya yang ke-70. Memperingati Hari Jadi Pers Nasional yang ke-70, PWI Sumatera Utara menggelar berbagai kegiatan. Di antaranya jalan sehat massal yang diikuti keluarga dan komunitas wartawan di Medan. Selain Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi, hadir Wakil Wali Kota Medan Ahyar Nasution, anggota DPR RI Parindungan Purba, dan Wakil Rektor 3 UMSU Rudianto. Ketua PWI Sumut Hermansyah dalam sambutannya mengatakan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya berbagai kegiatan yang dilaksanakan PWI. Kota Medan merupakan salah satu ibu kota provinsi yang memiliki banyak penerbitan media di tanah air. Kota Medan juga memiliki banyak toko pers berskala nasional, sehingga PWI memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pencerdasan masyarakat. Jumlah nama-nama terkenal di tingkat pusat. Ini merupakan satu hal yang cukup membanggakan. Pada hari ini juga kita melihat bagaimana aktivitas pers secara nasional yang merupakan penggeraknya putra-putri Sumatera Utara. PLT Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi dalam sambutannya mengatakan menyambut baik peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan PWI Sumatera Utara dengan kegiatan jalan sehat karena di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Edukasi ataupun juga memberikan banyak ilmu terhadap informasi-informasi yang disampaikannya, termasuk di bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan seluruh bidang-bidang lainnya. Masyarakat bisa membacanya melalui media. Demikian juga media tentunya sangat diharapkan untuk berperan sebagai social control terhadap para penyelenggara negara untuk hal-hal yang tentunya untuk kebaikan kita semuanya di Sumatera Utara maupun juga di negara kita yang kita cintai ini. Gubernur Sumatera Utara mengatakan media memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan Sumatera Utara. Saiful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, usai jeda berikut akan kami hadirkan berita menarik lainnya dari Persyarikatan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita TVMU. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami. Hizbul Wathan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah diharapkan mampu membantu memberikan peran dalam bidang pendidikan karakter yang kuat terhadap kader Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahlan Rais pada acara persiapan Muktamar Hizbul Wathan ketiga yang akan berlangsung bulan Juli nanti. Sebagai salah satu organisasi otonom yang dimiliki oleh Muhammadiyah, keberadaan Hizbul Wathan memiliki peran besar dalam bidang pendidikan karakter. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahlan Rais dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Hizbul Wathan mengatakan, sebagai ortom persyarikatan, HW diharapkan dapat memberi peran penting dalam pendidikan karakter bagi para kader Muhammadiyah
sehingga dapat menghasilkan generasi muda binaan HW menjadi pribadi yang jujur, percaya diri dan pekerja keras. Kepanduan Hizbul Wathan bisa tumbuh kembang ya lebih cepat di tanah air ya. Karena peran Kepanduan Hizbul Wathan sangat jelas, yaitu membangun karakter anak-anak bangsa. Pendidikan di ruang kelas saja tidak cukup, saya kira perlu dengan tambahan latihan-latihan yang memberikan pendidikan karakter yang kuat kepada mereka. Dahlan Rais juga berharap rapat kerja nasional ini dapat menjadi persiapan dari Muktamar Hizbul Wathan yang akan berlangsung pada bulan Juli nanti. Iswi Iswari Nilakandi, Aslo Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Sebagai organisasi otonom, Hizbul Wathan merupakan kekayaan sejarah dan modal sejarah bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bushro Mukodas pada acara Prarakernas Hizbul Wathan di Yogyakarta. Pada acara Prarakernas Hizbul Wathan di Balai Latihan Kerja Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bushro Mukodas memaparkan tentang peranan sejarah Hizbul Wathan bagi tanah air. Hizbul Wathan merupakan bagian dari kekayaan sejarah dan juga modal sejarah bangsa Indonesia. Bushro juga menyebutkan bahwa Hizbul Wathan merupakan tonggak berdirinya Tentara Nasional Indonesia, di mana dahulu Jenderal Sudirman merupakan jenderal perang kemerdekaan. Hizbul Wathan itu satu kekayaan sejarah, modal sejarah bangsa ini, tidak hanya umat Islam. Hadirnya, lahirnya ABRI atau TNI sekarang itu kan juga cikal bakalnya kan pemuda Sudirman, yang dia ditempa mentalnya, akhlaknya, kepemimpinannya, pengorbanannya, perlawanannya kepada penjajah itu lewat Hizbul Wathan. Jadi Hizbul Wathan sebagai modal sejarah, kekayaan sejarah itu punya akar sejarah yang perlu diperkuat, dan mestinya ada undang-undang yang memberikan peran-peran Hizbul Wathan ke depan ini sebagai salah satu kekuatan bela negara yang real. Dalam acara Prarakernas Hizbul Wathan ini dihadiri oleh dua ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, diantaranya Bushro Mukodas dan Dahlan Rais. Rencananya Hizbul Wathan akan menggelar muktamar yang ketiga di kota Solo pada bulan Juli mendatang. Iswi Iswari Nilakandi, Aslo Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Penyusunan program selama 5 tahun ke depan serta menyiapkan calon-calon pimpinan Hizbul Wathan yang baru serta menyiapkan isu-isu strategis menjadi fokus utama dari rapat kerja nasional Hizbul Wathan menjelang Muktamar Hizbul Wathan ketiga yang akan digelar pada bulan Juli nanti. Dalam rangka menyukseskan Muktamar ketiga Hizbul Wathan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang, target dari pelaksanaan rapat kerja nasional ini adalah penyusunan program selama 5 tahun ke depan, menyiapkan calon-calon pimpinan Hizbul Wathan yang baru, dan menyiapkan isu-isu strategis. Targetnya itu menyiapkan bahan untuk dibawa ke muktamar. Bahan itu diantaranya satu, menyusun program untuk 5 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, menyiapkan calon-calon pimpinan yang akan memegang amanah pada periode yang akan datang. Kemudian yang ketiga, bahan yang kita siapkan itu ialah isu-isu yang strategis. Itu apa yang akan kita lakukan dalam rangka kerjasama baik ke dalam maupun keluar. Ramanda menambahkan, Hizbul Wathan merupakan ortom Muhammadiyah yang memiliki fungsi yang sama seperti Muhammadiyah, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar serta tajdid. Selain itu, Kuartir Pusat juga telah menyiapkan laporan pertanggungjawaban selama masa jabatan 5 tahun. Kita menyiapkan laporan pertanggungjawaban periode yang telah lalu. Apakah itu sesuai dengan program atau ada hal-hal lain? Kita ingat kepada firman Allah, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Itu nikmat yang kita terima dari Allah itu harus dipertanggungjawabkan.
Ia berharap Muktamar Hizbul Wathon akan berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Iswi Iswar Nilakandi Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Musyawarah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Medan ke-12 yang berlangsung akhir pekan lalu telah menetapkan Anwar Sembiring sebagai Ketua PDM dan Holisani sebagai Ketua PDA Aisyah Kota Medan untuk periode 2015-2020. Musyawarah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Medan yang berlangsung di Asrama Haji Medan berakhir Minggu pagi. Dua kandidat pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah untuk periode 2015 hingga 2020 telah terpilih. Anwar Sembiring, formatur 13 terpilih, akhirnya disepakati menjadi Ketua PDM Kota Medan, sedangkan 9 formatur Aisyah, Holisani terpilih menjadi Ketua PDA Kota Medan periode 2015 hingga 2020. 13 pimpinan terpilih untuk Muhammadiyah Kota Medan adalah Anwar Sembiring, Mahmud Yunus Daulay, Hasrat Effendi Samosir, Zulkifli Bustami, Adri, Tagor Muda Lubis, Maulana Siregar, Rafdinal, Effendi Arif, Satiman, Marshal dan Burhanuddin. 9 formatur terpilih untuk Aisyah Kota Medan adalah Holisani, Huzaimah, Irma Neti Harahap, Nur Satya, Indarsih Darmawani, Murniati Lubis, Hidayati, Erna Kusnita dan Fajarwati. Perkembangan Muhammadiyah di Kota Medan sejauh ini cukup mengembirakan. Selain bertambahnya jumlah cabang dan ranting Muhammadiyah, berbagai amal usaha tumbuh dan berkembang dengan baik. Terpilihnya Anwar Sembiring, kader muda Muhammadiyah yang kini menjadi salah seorang kepala SMA Muhammadiyah 1 Medan, diharapkan mampu mewarnai dinamika Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan. Demikian juga dengan pimpinan Aisyah yang baru, Holisani, kader muda Aisyah, diharapkan mampu menjadi motor penggerak Aisyah Kota Medan masa depan. Saiful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, kita beralih ke berita mancanegara yang kami kemas dalam Kilas Internasional. Sejumlah tentara Somalia yang berjasa melawan pasukan Al-Shabaab sejak 2010 mendapatkan beragam cacat tubuh yang harus mereka tanggung selamanya. Menyikapi hal tersebut, hingga kini pemerintah Somalia belum memberikan ganti rugi guna meringankan beban berat yang harus mereka tanggung setiap tahunnya. Para pemimpin Islam Uganda menentang aksi keras penduduk mayoritas Kristen negara ini yang menghalang-halangi proses pelegalan legislasi perbankan syariah di negara tersebut. Dengan berbagai cara, mereka mencoba mempengaruhi Presiden Yoweri untuk menolak usulan tersebut. Bahkan para pemimpin umat Kristen Uganda dengan lantang mengaitkan rencana pembentukan perbankan syariah negara ini dengan ISIS. Kejaksaan Tinggi Bangladesh dengan cepat menolak petisi penghapusan status Islam sebagai agama negara. Keputusan tertinggi ini kembali meneguhkan status Islam di negara berpenduduk 90% Muslim. Menanggapi ketakutan kaum minoritas, Ketua Partai Nazam-e-Islam menegaskan bahwa konstitusi memberi garansi kepada mereka agar tidak terdiskriminasi. Pemirsa, berita Kilas Internasional tadi sekaligus penutup jumpa kita kali ini. Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui live streaming di tvmu.tv. Saya Rizky Nurilmi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.